Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihin min bariyatik adada ilmik wa ufir wa aghiz wa farij bifadlika wa minnatik nawaitu ta'almu wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين إلى قوله والثالث أن يكون مسترشدا wa kullu ma la yafhamu min kalamil akabiri yahmilu ala qusuri fahmihi wa kana su'aluhu lil istifadati lakin yakunu balidan la yudrikul haqa'iq fala yanbaghi al ishtighalu bi jawabihi aidan kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nasa ala gadri ukulihim. Yang ketiga, dari penyakit hati atau penyakit kebodohan yang tidak bisa diobati, yaitu an yakuna mustarsyidan, yang bertanya orang yang ingin mendapatkan petunjuk, orang yang memiliki kefahaman, orang yang memiliki pengetahuan. Wa kullu ma la yufham min kalamil akabir, setiap apapun yang tidak difahami dari ucapan penyampaian orang-orang yang lebih hebat, lebih pintar, yahmilu ala kusuri fahmihi, ia memakai dangkalnya kefahamannya. Wa kana su'aluhu lil istifadah, pertanyaannya tadi sebetulnya diinginkan faedah. Ia menginginkan mendapatkan faedah daripada pertanyaannya. Lakin akan tetapi yakunu balidan, ia tidak mengerti, tidak faham. Kenapa? La yudrikul haqa'iq, belum mendapatkan atau belum memiliki kefahaman yang sangat dalam. Yang belajar, dia memiliki pengetahuan, memiliki kefahaman. Ini hampir mirip dengan yang kemarin. Bedanya kalau kemarin itu baru belajar, menganggap dirinya hebat, sehingga yang lebih lama belajar atau lebih banyak waktunya untuk belajar dianggapnya sama dengan dia. Ini yang kemarin. Gampangannya anak yang belajar di pondok sama orang yang belajar di pengajian. Umumnya yang di pondok dapatnya lebih banyak, karena pelajarannya bukan hanya satu tapi banyak.
Lah yang pelajar di pengajian, ya insya Allah pengajian ya gitu-gitu aja. Lah yang belajar di pengajian ini merasa dia dengan yang di pondok podo. Pemahamannya atau kesulitan dalam sesuatu. Dia kiranya sama gitu. Jadi disetarakan ini. Sehingga kalau yang pondok mengingatkan dia, mengajarkan kepada dia, ditolak, dibantah. Kenapa? Kau belajar, aku ya belajar. Ini yang ketiga. Kalau yang kedua, yang ketiga ini dia banyak belajar, akan tetapi keilmuannya masih di bawah orang yang ditanya. Lah yang ditanya ini orang yang memiliki keilmuan yang sangat luas. Anggap SMA sama profesor. Anak SMA dengan doktor atau profesor. Kan jauh itu. Karena SMA dia setelah lulus masih kuliah. Setelah kuliah dia belum bisa menjadi doktor atau profesor, masih mendapatkan titel S1. Dia baru nanti kuliah lagi untuk mendapatkan gelar doktor atau profesor, itu butuh butuh proses. Kan gitu. Berarti apa? Ini cukup jauh terpautnya. Berarti apa? Ini lebih pengetahuannya lebih dalam, lebih luas. Sedangkan SMA ya seperti itu. Lah yang SMA ini bertanya kepada dokter atau profesor. Lah si dokter, si profesor memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, tapi bahasanya itu tidak dipahami oleh SMA, anak SMA. Lah karena nggak dipahami, anak SMA ini memaknai apa yang disampaikan dokter atau profesor tadi itu dengan kedangkalan ilmunya. Nah, dengan kedangkalan ilmunya. Dia bertanya untuk mendapatkan faedah, tapi karena kedangkalan ilmunya membuat dia memaknai sesuai dengan fahamnya dia atau kedangkalan ilmunya. Kenapa? Karena ini la yudrikul haqaiq. Dia belum tahu aslinya. Yang benar dari perkataan dia nggak ngerti. Itu kalau kita gambarkan secara keilmuan umum. Kalau ilmu agama seperti ayat Al-Quran atau hadisnya Nabi disampaikan, lah dia nggak paham. Karena apa? Ilmunya belum sampai, belum nutut. Akhirnya dia maknai apa yang dia pahami dengan kedangkalan ilmunya. Loh ini bahaya. Bahaya. Seperti orang nggak tahu benar tentang memasak, hanya dengar, nyoba masak, resiko ini. Apalagi kalau yang dimasak itu seperti apa namanya, kerupuk apa itu ya? Kalau nggak apa namanya, yang bisa mabuk itu, gadung, nah, keripik gadung. Nggak ngerti cuma masak, akhirnya makan teler kabeh. Kenapa? Dia nggak ngerti, dia hanya dengar. Seperti itu. Lah apakah dia nggak ngerti? Bukan. Dia belum sampai. Pemahamannya dia belum sampai. Karena itu terkadang orang yang belum sampai pemahamannya kemudian dia berani menyampaikan, itu hasilnya besar resikonya. Seperti orang-orang yang salah jalan, sholat nggak perlu sholat, yang penting ingat. Itu saya rasa itu pemahamannya dangkal ketika ia bertanya kepada
orang alim. Sehingga difahami berarti orang itu walaupun nggak sholat tapi dia ingat sudah dianggap sholat. Mungkin seperti itu. Akhirnya dia nggak usah sholat, terus pokoknya eling. Apalagi mungkin ada ucapan, ingat, selalu ingat itu lebih baik daripada sholat tapi lalai. Mungkin seperti itu. Akhirnya apa? Ya berarti lebih api aku. Seperti itu akhirnya. Nah ini kenapa? Karena kedangkalan keilmuannya yang tidak dapat memahami ilmu yang cukup. Karena itu ada beberapa ilmu itu tidak pantas diajarkan kepada orang awam secara umum atau kepada orang-orang yang belum mumpuni. Ya. Karena itu Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau menerangkan tidak sepatutnya orang yang mengajar atau berpidato, berkhutbah itu menyampaikan semua yang ia miliki. Tidak sepatutnya. Semua yang dimiliki itu dicurahkan kepada setiap orang, enggak. Curahkan, berikan yang kamu miliki sesuai kebutuhan orang yang kamu sampaikan, sesuai kadar ukuran kefahaman orang yang kamu ajari. Dan itu bukan berarti ia menutupi ilmu, menyembunyikan ilmu, enggak. Kan ilmu yang dimiliki harus diamalkan. Di antara pengamalannya itu kan disampaikan. Tapi enggak semua ilmu itu perlu disampaikan. Apalagi yang menerimanya belum mencapai, ya, belum mencapai ukuran atau kadarnya. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di situ. Fala yanbaghi an yufsiyal alim kullama ya'lam ila kulli ahadin. Tidak sepatutnya orang alim itu menyampaikan semua yang dia ketahui kepada setiap orang. Tidak sepatutnya, tidak seharusnya semua yang dia ketahui diberikan kepada setiap orang, siapapun itu, enggak. Itu pun masih dikatakan oleh Imam Ghazali, hadza idza kana yafhamuhul muta'allim wa lam yakun ahlan lil intifa' bih. Ini kepada orang yang belajar, yang bisa memahami tapi belum pantas untuk mendapatkannya. Orang yang bisa memahami, orang yang belajar tapi belum pantas untuk mendapatkannya, nggak perlu kita sampaikan ke dia. Apalagi kepada orang yang nggak belajar sama sekali. Yang belajar tapi belum layak, belum pantas untuk mendapatkan, jangan kasih tahu. Apalagi orang yang nggak belajar. Karena itu diingatkan oleh Nabi Isa. Ya, beliau dalam perkataannya berkata, Pak, la tu'allikul jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan kamu kalungkan permata di lehernya babi. Bahasanya Nabi Isa itu. Jangan kamu kalungkan permata di lehernya babi. Permata itu orang memakainya nggak mungkin sembarangan. Dijaga jangan sampai kotor, dijaga jangan sampai pecah dan yang lain sebagainya. Lah kalau ditaruh di babi, babi itu kan kompros, jorok, binatang yang paling jorok, babi. Kotorannya sendiri dimakan kalau tidak menemukan makanan.
Lah, ilmu, pengetahuan itu permata. Barang yang mahal. Jangan kemudian diberikan kepada setiap orang yang gak pantas, gak layak untuk membawanya. Fa innal hikmata khairum minal jauhar wa man kariha fa huwa syarr minal khanazir. Karena ilmu pengetahuan itu lebih berharga, lebih istimewa daripada intan, daripada permata. Daripada permata lebih istimewa. Lah kalau permata jangan kita kalungkan ke babi, ilmu pengetahuan jangan kita berikan kepada setiap orang. Karena apa? Ini lebih berharga, lebih istimewa. Lah kenapa kok seperti itu? Ya, orang yang seperti ini nanti akan menyampaikan kepada orang lain sesuai kadar kefahamannya, dan itu dalam arti yang salah. Yang dimaksud seperti ini, yang difahami dia seperti ini, bertentangan, ya, nggak sesuai, ya, tidak sesuai. Yang dimaksud A, tapi yang difahami sama dia B. Bukan dia berarti orang bodoh, dia bukan orang bodoh, dia orang yang mengerti tapi belum memahami secara dalam. Ya, karena itu ilmu itu memiliki sirrun wa batinun. Ya, ilmu itu ada yang tersembunyi. Ya, karena itu ada beberapa ulama ditegur oleh sebagian orang yang merasa tidak puas dengan ulama tersebut. Karena apa? Dia bertanya tentang sesuatu nggak dijawab, nggak dihiraukan, mengeluarkan dalil ayat Al-Quran. Dia mengatakan kamu ini memiliki ilmu tapi nggak mau menjawab pertanyaan. Kamu ini nggak dengar apa? Sabdanya Nabi, bahwa Nabi bersabda, siapa yang menutupi ilmu maka datang di hari kiamat dia dibelenggu, atau diikat dengan ikatan dari api neraka. Jadi ini yang ditanyai didalili karena nggak mau jawab. Ibarat murid dalili gurune ini, orang awam dalili kiai. Dan lah kenapa kok nggak dijawab? Karena yang bertanya ini kalau dikasih jawaban dia belum sampai tentang ilmu itu, belum pantas untuk mendapatkannya, belum pantas. Akhirnya katanya ulama tersebut, utrukil lijam wadhab fa in ja'a man yafqah wa katamtu falyurjimni. Tinggalkan sudah. Pecut tadi itu atau ikatan dari api neraka itu tinggalkan. Pergi kamu. Kalau ada orang yang lebih mengetahui dan dia aku menutupinya, maka ikat aku dengan ikatan itu. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, katanya ulama tersebut, nasihati orang tersebut, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kamu berikan kepada orang-orang yang idiot atau orang-orang yang boros, yang tidak mengerti berharganya harta kalian, pemabuk, penjudi, ya, atau yang menghambur-hamburkan uangnya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, game dan semisalnya. Jangan kasih harta kita kepada mereka. Kenapa? Bodoh kita. Kita kasih buat apa? Nyabu. Faedah? Gak ada faedahnya. Buat apa? Judi? Gak ada faedahnya. Buat apa? Nongkrong? Gak ada faedahnya. Buat apa? Buat beli poin untuk game dan apa voucher untuk game dan lain sebagainya. Ada faedah? Yang gak ada. Buat apa?
Dilarang sama Allah, wala tusufa amwalakum. Lah ini dikiaskan kepada apa? Jangan kamu kasihkan semua ilmu kamu kepada orang yang belum layak. Maksudnya seperti itu. Lah kalau harta yang jauh kemanfaatannya, jauh keistimewaannya daripada ilmu dilarang oleh Allah diberikan kepada setiap orang, khususnya orang-orang yang menghambur-hamburkan uang yang tidak bermanfaat, apalagi ilmu yang jauh lebih berharga, jangan berikan kepada sembarangan orang. Kenapa? Menjaga ilmu itu dari kerusakan lebih penting daripada memberikan kepada orang yang belum pantas mendapatkannya. Nah, karena itu nggak sembarangan mereka di dalam memberikan, dan tidak sembarangan pula mereka untuk menyampaikan. Sehingga yang diperintahkan oleh Rasul SAW, para ulama atau ustadz tadi itu menyampaikan ilmunya sesuai kadar kefahaman yang mendengar. Nah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nasa ala gadri ukulihim. Kita ini para nabi, katanya Rasulullah, para nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu sesuai pemahaman mereka. Oh, kalau nabi memakai bahasanya keilmuan yang luar biasa disampaikan kepada, nggak ada yang beriman. Atau kemudian ada yang mereka memang benar-benar memiliki kecerdasan, tapi yang punya kedangkalan ilmu meninggalkannya. Karena apa? Dia beranggapan ini, akan beranggapan itu, dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu kalau pengajian umum itu yang dibahas bukan makrifat, hakikat, delahom kabeh wong-wongi. Di khutbah Jumat yang dibahas thariqah dan yang lain sebagainya. Belum, ini yang mendengarkan tidak layak, belum pantas untuk mendapatkan itu. Yang mendengarkan itu adalah orang-orang yang belum mengerti caranya wudhu, orang-orang yang masih melakukan kesalahan dalam sholatnya, orang-orang yang masih membuang waktunya dalam kelalaian, kemaksiatan, bukan thariqah, hakikat. Akhirnya mari ngono wong mlebu thariqah kabeh. Lho ndak salah lho thariqah. Tapi yang mengajak untuk masuk ke thariqah membiarkan mereka bodoh dalam syariat itu keliru. Salah itu. Kenapa? Mereka bukan waktunya untuk fokus banyak berzikir, fokus belajar untuk memperbaiki kewajiban yang harus mereka jalankan. Sholatnya mereka banyak belum mengerti. Rukunnya sholat banyak yang belum mengerti, yang membatalkan wudhu banyak yang nggak ngerti. Sehingga kalau kita perhatikan dalam masjid-masjid itu banyak orang yang sholatnya hampir nggak sah. Banyak yang sarungnya lobang, yang pakai baju kaos yang jangkis, ketika ruku atau sujud kelihatan celana dalamnya, perempuan yang meletakkan mukena masih di bawah leher, ya, di bawahnya dagu, kemudian yang kelihatan rambutnya dan lain sebagainya, itu masih banyak. Khutbah yang dibahas thariqah, tidak nyambung. Ini yang makanan mereka ini bukan makanan, perlu dikasih makanan yang tingkat 1, tidak harus ngarep. Orang desa dikasih makanan orang Amerika, apa iki? Dibuang. Kasih makanan yang sesuai dengan mereka, dimakan sama mereka, lahap. Oh, seneng mereka makannya. Tapi kalau enggak, sebagian dari kita kalau dikasih nasi mandi loh, enggak ngentek no. Kenapa? Lo duduk makanannya, coba kayak orang pecel, lahap. Insya Allah nggak tersisa satu upo pun dalam talamnya. Asik nasi goreng, wah entek. Tapi kasih mandi, ya enggak entek. Atau biasanya itu satu suka roti, sisa banyak, rotinya sisa banyak. Kenapa? Bukan makanannya, bukan makanannya, bukan kelasnya, kan gitu. Sama ini khotib berkhutbah tentang thariqah, ini itu.
Nah ini salah. Nabi itu Nabi yang keilmuannya sudah di atas semuanya, di atasnya para ulama, bahkan yang mujtahid, diperintahkan oleh Allah menyampaikan itu sesuai kadar yang mendengarkan. Kadar yang mendengarkan, bukan ngikuti dia. Kalau ngikuti dia, terjadilah keributan. Nah, karena itu Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan apa? Ma ahadun yuhaditsu qauman bihaditsin la tablughu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Tidaklah seseorang menyampaikan kepada satu kaum tentang ilmu, tentang pemahaman, pengetahuan, yang mana pengetahuan ilmu yang disampaikan tadi itu belum mencapai pemahaman mereka. Ya, pemahaman mereka dalam hal itu belum sampai. Ini pasti akan terjadi fitnah di antara mereka. Pasti akan terjadi keributan di antara mereka. Kenapa? Yang mendengarkan belum sampai. Akhirnya terjadi, pasti ada kok gini. Temen tak kok gini. Mau seoleh kok gini dan lain sebagainya. Pasti itu akan terjadi keributan. Kenapa? Ilmu yang disampaikan belum, nggak pantas untuk disampaikan, nggak pantas didengar oleh pendengar. Kenapa? Pengetahuan mereka belum sampai seperti itu. Akhirnya terjadilah keributan di antara mereka. Terjadilah keributan. Makanya kadang-kadang dalam syair atau dalam perkataan ahli hikmah itu kalau nggak difahami betul, itu pasti kalau yang menyampaikan tadi itu kurang matang atau yang mendengarkan belum saatnya untuk mendengarkan hal tersebut, itu bisa jadi fitnah. Jadi fitnah. Kalaupun yang dikaji itu ilmu yang sebetulnya sangat dalam, tapi harus bahasanya disampaikan itu bahasa sesuai yang mendengar. Bahasa yang sesuai, jangan bahasa dipakai nggak sesuai dengan yang mendengar, sesuai dengan yang pembicara misalnya. Loh, ini akan terjadi fitnah. Misalnya yang dikaji itu ilmu yang menjiwai pengabdian kepada Allah. Ilmu yang disampaikan adalah ilmu tentang pengabdian yang full, totalitas kepada Allah. Nah ini kalau disampaikan kepada pemateri atau pembicara, kepada orang-orang awam dengan bahasanya dia yang sudah mengerti, yang sudah paham, ini pasti akan terjadi keributan. Tapi kalau dia sampaikan dengan bahasanya, dengan penyampaian yang dipahami kepada orang awam, akan mengena, akan sampai kepada mereka. Guru TK ngajar anak TK dengan bahasanya orang dewasa, enggak, dia mengajar bahasanya anak-anak, sehingga anak-anak tadi itu memahami. Tapi kalau guru tadi itu mengajarkan bahasanya mahasiswa, yang diajari paham? Nggak ngerti. Kalaupun dia mengatakan paham, coba tanya maksudnya, pasti keliru, salah. Yang dimaksud A, yang dipahami Z. Waduh. Karena itu diperintahkan untuk menyampaikan itu sesuai kadarnya pendengar. Nah, kadarnya pendengar. Nah, makanya penyampaian ulama-ulama yang hebat, yang mengerti lapangan, itu pasti apa? Melihat lapangannya, melihat orangnya. Oh, iki wong deso. Ya, bahasanya itu bahasanya wong deso. Oh, ini yang mendengar pelajar, mahasiswa. Bahasanya pelajar, mahasiswa. Keluar bahasa intelek itu. Ya. Kalau enggak, engkau dibahas bahasa intelek atau bahasanya anak muda misalnya, yang mendengar nggak ngikuti bahasanya anak muda, enggak perlu, nggak tahu dia, apa itu, nggak ngerti.
bahasanya anak sekolah sama nggak sekolah, dikeluarkan ya, di orang-orang yang nggak sekolah, bingung, apa maksudnya ini, apa artinya itu? Ya, seperti kadang menyampaikan sesuatu, nggak usah Bang. Kadang orang jual glowing nggak tahu, apa glowing, nggak ngerti. Kenapa bahasa kekinian? Nah, bahasa kekinian untuk kalau orang dulu nggak ngerti glowing, ngertinya kinclong, nah, ngertinya kinclong ngerti. Tapi kalau dikasih glowing, nggak ngerti dia. Dipikir glowing ku apa nggak warna? Yang dipikir glowing itu dajar gulung atau apa nggak tahu. Nah, kenapa? Lah yang menyampaikan keliru, bukan pada tempatnya. Karena itu kalau sudah ada seperti itu, nggak usah dijawab sudah. Kalau ada yang tanya tentang ilmu, sedangkan ilmunya tadi itu belum saatnya bagi dia untuk mengetahui, nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Mau dia komentar A, mau komentar B, biarkan. Nah, karena keilmuan itu seperti kacang, ada kulitnya, ada isinya. Lah orang itu belum saatnya mengetahui kulit, belum saatnya mengetahui dalamnya, isinya. Cukup kulitnya dulu, wero kulitnya dhisik. Nanti kamu akan tahu isinya setelah kamu jalani kulitnya. Lah nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib itu memiliki keilmuan yang sangat luas. Karena beliau dijadikan oleh Rasulullah apa? Babu Madinatil Ilm. Tapi apakah ilmunya semuanya tersampaikan? Enggak. Karena mungkin kalau disampaikan semua, ada keilmuan-keilmuan yang belum pantas untuk difahami. Sehingga enggak disampaikan. Yang disampaikan hanya yang pantas untuk difahami, yang dimengerti oleh orang-orang yang diajarkannya. Sehingga beliau mengatakan apa? Inna hahuna la'uluman jamma. Katanya Imam Ali, di sini, yaitu dia mengisyaratkan ke dadanya. Di sini ada ilmu yang sangat banyak. Ada ilmu yang sangat banyak. Lau wajadtu laha hamla wa sadaqa fagulu apa? Hilang. Jadi kata Imam Ali, kalau aku mendapatkan orang yang dapat memikulnya, orang-orang yang bisa memahami, akan aku curahkan semua ke orang tersebut. Kalau ada, ibarat barang itu, kalau ada kendaraan tak gowokno kabeh, tak bawakan semuanya. Kalau ada kendaraan, tapi karena nggak ada, ya sudah dibawakan sesuai atau yang cukup saja. Nah, dibawakan. Yang lain nggak dibawakan. Nah, seperti itu ilmu yang dimiliki Imam Ali. Ilmunya banyak, tapi nggak semuanya dikasihkan karena apa? Belum ada yang pantas. Begitu juga Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Alamatud Dunya. Ketika beliau meninggal, ada 7 macam ilmu atau lebih yang belum diajarkan kepada siapapun. Karena saat itu belum ada yang layak, pantas untuk mendapatkannya, sehingga gak diajarkan. Walhasil intinya kalau ada yang bertanya, lihat dulu. Karena kalau dijawab, ini resiko. Jadi kalaupun mau menjawab, ya menjawab sesuai fahamnya. Anak kecil tanya masalah sesuatu yang nggak pantas untuk diketahui misalnya, tanya tapi, lah itu jawabannya apa? Ya jawabannya kasih bahasanya anak-anak, bahasanya anak-anak. Atau nggak usah dijawab, udah biarkan, nggak usah dijawab. Nanti dia akan mengerti sendiri kalau memang sudah waktunya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, bisa menjadikan kita orang yang dapat benar-benar memahami ilmu yang zahir maupun batin yang difahami oleh para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.